Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Pamulang ingin memberikan presentasi tentang sistem informasi manajemen. Eh, Sebelum masuk ke materi, saya ingin menjelaskan tentang Universitas Pamulang. Universitas Pamulang atau disingkat Umpam adalah salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Provinsi Banten. Didirikan pada tanggal 15 Mei tahun 2000. Kampus utama yang berlokasi di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Rektor Universitas Pamulang adalah Dr. Andes Nurzaman MM, MSI. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Nugroho dari kelas 06 TPLP 008. Materi yang ingin saya sampaikan adalah pertemuan 8, yaitu sistem informasi menjadi tantangan manajemen. Tantangan informasi dan solusi dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Tantangan dalam implementasi pengembangan sistem informasi adalah orang-orang yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi, yaitu Departemen Operasional sebagai end user dan IT sebagai pengembang, dan tentu saja sebagai support dan manajemen sebagai leader, yang membuat definisi goal yang akan dicapai. Jika sistem yang akan diimplementasikan adalah sistem informasi yang terintegrasi, maka tantangannya akan sangat besar karena meliputi keseluruhan organisasi yang bisa saja melibatkan pihak eksternal. Masalah yang ingin dihadapi dalam implementasi. 1. Pengguna tidak mengetahui kemampuan teknologi. Pengguna tidak mengetahui kemampuan teknologi yang dapat digunakan untuk membantu proses bisnis yang akan dikerjakannya setiap hari. Dan pada tahap analisa, developer juga tidak mengetahui benar-benar proses bisnis yang berlangsung. Kedua, kedua belah pihak tidak memahami asumsi dan ketergantungan yang ada dalam sistem informasi dan bisnis proses. Sehingga, pada tahap implementasi, jika ada bagian dari proses bisnis yang belum di-cover oleh sistem dan kemudian dibuatkan fungsi baru, yang ternyata menimbulkan masalah baru. Yang ketiga, ada pengguna tidak dapat menjadikan implementasi sebagai prioritas utama, di mana pengguna yang sudah disibukkan dengan kegiatan operasional akan berpura-pura menyetujui, menjalankan, dan mengikuti, tetapi pada kenyataannya, semua tidak berjalan sesuai dengan harapan. Pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi. Sistem informasi tetap membutuhkan substansial sosial, organisasi, dan investasi intelektual untuk bisa berjalan dengan layak, walaupun sistem ini terdiri atas mesin dan teknologi fisik. Salah satunya ada pendekatan teknik, pendekatan perilaku, dan pendekatan lain sistem sosioteknik. Pendekatan teknik terhadap sistem informasi menekankan model matematika untuk mempelajari sistem informasi, serta penekanan pada teknologi secara fisik, dan kemampuan format dari sistem tersebut. Disiplin ilmu dan yang berkontribusi adalah ilmu komputer, metode kuantitatif, dan riset operasi. Pendekatan perilaku. Bagi penting bidang sistem informasi melibatkan isu perilaku yang muncul dalam pengembangan dan pengelolaan jangka panjang dari sistem informasi. Isu seperti integrasi bisnis, strategis perancangan implementasi, penggunaan, dan manajemen tidak dapat dijelajahi dengan menggunakan model pendekatan teknis. Disiplin ilmu mengenai perilaku lainnya berkontribusi pada metode dan tahap penting. Pendekatan lain sistem sosioteknik. SIM menggabungkan tataran teoritis dari ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasi dengan orientasi praktis melalui pembuatan sistem dan aplikasi. Peranan sistem informasi manajemen dalam organisasi. Satu alasan mengapa sistem informasi memainkan peran yang sangat besar dan berpengaruh di dalam organisasi adalah karena semakin tingginya kemampuan teknologi komputer dan semakin murahnya biaya pemanfaatan teknologi komputer tersebut. Semakin baiknya kemampuan komputer telah menghasilkan jaringan komunikasi yang kuat.
yang dapat digunakan organisasi untuk melakukan akses informasi dengan cepat dari berbagai penjuru dunia serta untuk mengendalikan aktivitas yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Penggunaan sistem informasi dalam menunjang strategi perusahaan. Sistem informasi secara umum memiliki beberapa peranan dalam perusahaan, di antaranya sebagai berikut. Minimize risk merupakan sarana bagi manajemen dalam pengelolaan risiko yang dihadapi. Yang kedua adalah reduce cost sebagai katalisator dalam berbagai usaha pengurangan biaya dan operasional perusahaan. Yang ketiga ada add value, menciptakan value bagi pengguna perusahaan. Yang keempat ada create new realities, menghasilkan suatu arena bersaing baru bagi perusahaan di dunia maya. Ya, mungkin itu sedikit materi yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.